Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih lanjutkan kitab Nadratun Naim, wajah yang sumringah. Kali ini membahas masih tentang ijtima', persatuan. Ahmiyatul ijtima' wa hathul Islam alaih, pentingnya bersatu serta seruan Islam terhadap persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i rahimahullah, wa idza kana lil masjid imamun ratib fa fatat rajulan aw rijalan fihi salah aw sallu furada wa la uhibbu an yusalla fi jamaah. Kata Imam Syafi'i, kalau di masjid itu ada imam ratib, imam yang sudah biasanya mimpin sholat, lalu ada yang tertinggal, saya tidak suka dia sholat di situ berjemaah. Ya, kemarin sudah dibahas ini. Jadi kalau ada yang tertinggal sholat, saya tidak suka mengulangi jamaah. Jadi sholat berjemaah itu menurut beliau, sekali lagi, hanya boleh sekali. Kenapa begitu? Fa'in fa'alu ajza'atuhum jama'atu fi. Tapi kalau mereka nekat menjalankan berjemaah untuk kali kedua, maka sah. Wa inna makarihtu dzalika lahum li'annahu laisa mimma fa'ala salaf qablana. Saya tidak suka, kata Imam Syafi'i, hal itu dilakukan karena sikap seperti itu tidak pernah dijalani oleh salaf. Ya, sahabat-sahabat itu tidak pernah mengulangi sholat berjemaah. Jadi semuanya sholat di belakang Nabi. Wa asabu qaryata min karihadzalika minhum inna makana litafarruqil kalimah. Aku mengira salaf, ya, jadi para sahabat tidak suka hal itu karena nanti mengarah kepada tafarruq, kelihatannya nggak bersatu gitu. Kok ada ulang-ulang itu. Wa ayyarghaba rajul anis salah khalfa imamin wah jamaah fayatakhalafu wa man arada an masjid fi waqti salah fa idza qudiya dakhalu fajama'u fayakunu hadza ikhtilafun wa tafarruqum kalimah. Karena boleh jadi seseorang tuh sengaja ngari, sengaja terlambat karena dia nggak suka dengan imam tertentu. Nah, itu kan, jadi sengaja ngari, janjian dengan temannya, kemudian dia mengulangi berjemaah. Kata Imam Syafi'i begitu. Mungkin ini faktornya sengaja atau tidak sengaja, ya. Kalau kita menyengaja membuat jadwal baru untuk sholat berjemaah, itulah yang akan mengarah kepada tafarruq. Qala Syekh Ahmad Syakir, kata Ahmad Syakir, mu'allaqan ala kalami Syafi'i, sebagai catatan, ya, terhadap ucapan Syafi'i, walladzi dzaba ilaihi Syafi'i minal ma'na fi hadzal bab sahihun jalil. Imam Ahmad Syakir ini juga mengiyakan pendapat Imam Syafi'i, ya, setujulah gitu sih.
Yumbi'u an nazarin thaqib. Ini merupakan pandangan yang thaqib, yang sangat tajam ya. Jadi wawasan Imam Syafi'i sangat luas karena dia lebih mengkhawatirkan terjadinya yaitu perbedaan ya, adanya ketidakbersatuan. Wa aqlin darraki li ruhil Islam wa maqasidihi, dan beliau akalnya sangat kuat menemukan roh Islam. Jadi ajaran Islam, prinsip ajaran Islam itu adalah bersatu. Jadi sikap apapun yang mengarah kepada kesan ya terjadinya tidak bersatu, ini sangat disayangkan. Wa awalu maqsidil Islam summa a'alahu wa akhtarahu ya. Karena tujuan Islam adalah tauhidu kalimatul muslimin, menyatukan kalimat kaum muslimin. Salah satu tujuan utama dari Islam itu menyatukan, kehadiran Islam menyatukan. Jadi dulu orang begini disatukan. Maka itu juga yang menjadi semangat Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat, menyatukan sholat tarawih. Karena waktu itu bergerombol ya, oleh Umar bin Khattab, satuin aja, jangan begini. Jadi nggak suka. Karena tujuan dari ajaran Islam itu adalah tauhidu kalimatul muslimin, ya, menyatukan kalimatul muslimin. Wa jam'i qulubihim ala ghayatin wahid, dan menyatukan hati untuk satu tujuan. Goyahnya harus sama. Hiya i'la'u kalimatillah, adalah meninggikan kalimatullah, wa tauhidu sufufihim, dan menyatukan barisan, fil amal, dalam perbuatan. Ya, jadi seragam lah singkatnya. Tapi ya di Indonesia ini tidak bisa dihindari adanya perbedaan. Nah, itu dalam perbedaan kita harus bertoleransi. Kalau saya melihat begitu sih, bukan saja bertoleransi dengan orang yang berbeda agama, termasuk dengan yang satu agama. Itu jalan terbaik. Ya, contohnya kita beda pendapat dengan sesama muslim. Ya kita berusaha menyatukan. Kalau nggak bisa bersatu, mereka begitu, kita begitu, ya kita toleransi. Nggak ada cara lain. Sebab kalau nggak toleransi, itu pasti akan pecah, bentrok. Nah, yang ditoleransi itu adalah hal-hal di luar kesepakatan. Contohnya dalam hal kematian, yang disepakati oleh sebuah umat Islam itu hanya 4 saja. Ya, pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Tambahan-tambahan itu tahlil, apalagi tuh zikir-zikir tuh, ya, adzan, itu di luar kesepakatan. Tapi kalau contohnya kita kepengennya nggak ada adzan, tapi orang adzan aja, masa mau berantem? Isir ditonjok tuh, ya nggak bisa. Gimana lagi? Ya kita jangan ikut, paling gitu, paling begitu. Ya, menurut hemat saya sampai hari ini. Nah, kalau kita terlibat bid'ah, lah dia juga berpendapat. Lamun orang mengkonon, orang pas, ya kan? Nah, seperti penguburan kakak saya mulus karena komandannya saya. Keluarganya nggak diadzani, nggak perlu. Tapi kalau orang lain ya mungkin begitu. Sudah nggak usah adzan, orang kemudian turun, Allahu Akbar, kreatif sendiri, kerok, masa mau ditonjok? Nah begitu. Saya kira itu sementara begitu, sampai nanti ditemukan solusinya dalam menjaga persatuan sesama muslim. Nah, maka tugas saya menyampaikan yang murni, sama dengan mas tuh, ya, ketika diginin tuh, nih yang murni.
Tapi kalau saudara mau aksesoris, ya saya nggak ikut-ikutan yang kesepakatan. Paling begitu, karena kita diajarkan toleransi. Jadi jangan sampai intoleransinya melebar, nanti mengarah kepada perselisihan, pertentangan, sehingga mengarah kepada ketidakbersatuan. Sementara negara kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang ditekankan berkali-kali. Tapi kadang-kadang ya itu, kita juga punya hak. Jangan sampai hak kita ya gara-gara menyampaikan toleransi, kita yang luntur. Dia mau bertahan dengan kesesatannya, dan kita harus bertahan dengan tauhid kita. Itu hak kita. Ya, mungkin kalau Anda punya pendapat lain silahkan. Itu pendapat saya sementara begitu. Kita nggak bisa paksakan untuk sama dengan ini, karena beragama di Indonesia ini sekali lagi adalah hak, bukan wajib. Setelah orang Islam, ya, setelah seseorang menyatakan dirinya muslim, kan harus sholat. Kalau dia nggak sholat, diapain? Lah kalau menurut kita maksiat, ya kan? Kalau maksiat kenapa? Ya jauh dari agama Allah, fasik. Kita tidak bergaul dengan orang. Tapi kalau dia salam, assalamualaikum, masa nggak dijawab? Karena fenomena di Indonesia kan kadang-kadang kontras berbeda ya. Yang beragamanya baik dalam ritual, pergaulannya tidak baik, kayak roke mengkonon. Nggak suka bantu orang, perengut-perengut, mahal senyum, tuh. Giliran yang nggak sholat, nggak ngaji, murah, baik, suka menolong, itu terjadinya begitu tuh kerok. Harusnya kan yang dalam ayat saja, fawailul lil musallin, Allah mengancam orang yang sholat. Kenapa dengan orang yang nggak sholat ini? Sikap sosialnya, lihat tuh, perhatikan, bukan sikap pada Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu jauh dengan sikap sosialnya. Alladzina hum yura'un, tapi mereka kan terlihat banyak melakukan kebaikan. Yura'un kata Allah, hanya untuk pamer saja. Wa yabda'unal ma'un, dan menolak sikap sosial ma'un. Ma'un itu dicirikan 3. 1, ya, yang dia kecewakan adalah tetangga. Yang kedua, urusannya kecil, urusannya murah tapi penting. Maka di tafsir-tafsir dicontohkan dengan tetangga minjem timba, kita punya nggak dikasih. Tetangga butuh palu, kita punya nggak dikasih. Itu sholat kita terancam. Karena ini urusan sosial, kecil, apalagi yang besar. Nah, itu kita kritik sosial gitu. Yaitu buat kita semua lah ya. Jadi kita sering menjadi, kalau mau akumulasi semuanya tujuan pada setan yang menjadi sasaran. Jadi setan itu sudah bersumpah, fabima aghwaitani, karena engkau sudah menjatuhkan hukum, aku ini sesat, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan keturunan Adam semuanya. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduki jalan lurusnya. Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka, mim baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an syama'il, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak mendapati kebanyakan anak Adam orang yang bersyukur. Itu tujuannya. Jadi kita harus tahu nih, harus waspada ya. Jadi trik-trik setan tuh begitu, memecah belah kita. Kalau sudah pecah belah, nanti terjadi mafsadat, kerusakan yang besar. Harus disadari oleh kita yang beragama ya. Nah, itu perbuatan setan. Kita lanjut. Mana ini? Wal makna ar-ruhi fi hadza istima'uhum ala salah.
arti secara jiwa, secara roh, ya, artinya ijtima'uhum ala salat. Mereka bersatu salatnya. Wa taswiyatu sufufihim fiha, dan menyatukan sufuf, barisannya sama. Awalan, untuk pertama kali, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan Rasulullah, ya, kadang-kadang ini disampaikan oleh imam sebelum memulai mimpin salat. Kata imam begini, la tusawwunna sufufakum, pilih kamu barisannya dilempengin, ya, al la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau Allah memutar balik wajah kalian. Silakan softnya dirapikan, atau kalian memilih wajahnya dibalik oleh Allah. Diancam oleh Allah nih, kalau sampai kita sholatnya itu tidak rapih, ya, maka Allah akan buat hatimu juga tidak rapih. Jadi maksudnya pertentangan itu dimulai dari sholat yang tidak rapih. Ya, tapi kita itu kedudukan kita aja udah nggak rapi. Artinya imam itu bukan untuk diikuti sebenarnya. Pengertian ngikut itu bukan bareng. Ya, makmum itu bukan bareng imam. Imam dulu gitu. Ya kan? Bukan bareng begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan begitu kan? Imam dulu, Allahu Akbar, baru dia. Tapi di antara kita kan ada yang mendahului imam. Ada yang jadi imam kedua. Allahu Akbar ngomong gitu. Kecuali ditunjuk di Masjidil Haram, ada pengeras kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, itu. Karena terlalu jauh. Kita lanjutkan. Wa hadza syai'un la yutriku ila man anarallah basiratu lil fiqhi fid din. Ini, kesadaran seperti ini tidak akan dicapai kecuali oleh Allah yang disinari basirahnya, katanya. Orang yang bercahaya, sadar, ya, akan trik-trik setan yang memecah belah kita. Jadi kita mau sama sampai kapanpun nggak bakal sama. Jadi cara terbaik adalah toleransi. Kalau kepada beda agama saja bisa toleransi, kenapa kepada satu agama tidak bisa? Kan? Kalau yang sukanya menyimpang, penyimpangan mereka itu kadangkala dilakukan karena nggak mendapat pencerahan dari gurunya. Ya, kenapa ibu-ibu yang dibaca Yasin hanya seumur nggak bosen dah. Quran itu kan banyak. Apa Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Baqarah. Satu lembar tak gitu disepakati. Yasin tiga lembar disepakati 3 lembar. Urut gitu. Nah, yang lalu baca apa. Kan bisa itu Quran 114 surat. Jadi nggak harus itu saja. Tapi giliran yang ngomong nggak itu saja, nggak pernah baca Yasin lagi, kerok gitu. Ya. Jadi kesalahan apa nih surat Yasin nggak pernah dibacanya? Kesalahan apa nih? Yang anti Yasin pernah terdengar di pengimaman Yasin. Kenapa nggak dibaca? Saya bertanya. Yang doyan Yasin juga baca Yasin, jarang baca surat Tabbat yada abi lahabi wa tab, surat Al-Lahab. Kenapa? Karena akan menyinggung Nabi. Keyakinan mereka begitu. Kan itu kan ceritanya menyampaikan ancaman kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi. Berarti itu kan menyakiti Nabi. Lah jere siapa? Keterangan begitu dari mana? Ngarang itu mah. Ya sama dengan kita ini sudah sofar nanti Rebo Wekasan. Wekasan kan Rebo terakhir. Rebo terakhir di bulan Safar ini diyakini akan turun musibah
Banyak. Jadi untuk menolak musibah ada sholat tolak bala, bagi-bagi berkat. Iku kedemen iku. Mereka begitu, itu tetap dilangsungkan. Padahal nggak ada petunjukannya, sepotong tak keterangan nggak ada. Nggak habis mengerti lah, ya susah lah. Jadi ceritanya sejak bulan Safar itu Nabi sakit di Rebo, itu mula pertamanya kejadian di Rabu terakhir waktu zaman Nabi sakit yang berujung dengan kematian. Nah ini ditafsir oleh umatnya yang lebih pintar daripada Nabi, ya kan? Bahwa itu karena nabinya disakiti jadi mati tuh. Jadi ini sinyal kita harus tolak bala. Gitu. Tapi nggak ada. Kan kita harus lihat yang paling penafsir paling jitu kan sahabat. Lalu si sahabat kalau tahu begitu kan pasti dia udah duluan menjalankan. Nggak sahabat. Tabi'in enggak. Sahabat apalagi. Berarti tidak ada perintah. Kalau tidak ada perintah dalam urusan ibadah, namanya bid'ah. Karena harus pas 6 kan kemarin. Kalau Anda yang mudah-mudahan cerdas seperti saya, ya mudah-mudahan ngalem dewek. Mudah-mudahan Anda berkesadaran. Ya kapan lagi umur udah gini nggak sadar-sadar. Jadi tugas kita saudara mudah sebenarnya. Kan saya pernah ngomong, jadi muslim itu perlu 2 saja. Mengupdate informasi, mengupgrade diri. Nah, Anda kalau betul-betul pegang, insya Allah mengupdate informasi, selalu ngaji, pengen tahu itu. Kalau Anda bisa baca sendiri, silahkan baca, koleksi di rumah. Ya, buku-buku yang valid ya, baca. Tapi kalau nggak ada, paling murah ya ikut pengajian. Karena nggak perlu pendaftaran, nggak perlu ada biaya. Datang nongkrong, hawanya sejuk. Anda mau tidur, mau gelepak terserah. Asal jangan meninggal aja, itu kan repot. Ya kan? Tuh, mengupdate informasi. Terus setelah kita tahu, gale selama ini yang saya lakukan salah, segera berubah. Mengupgrade diri. Tuh. Itu aja tugas kita. Nah, setelah itu, setelah kita dapat informasi, kita tahu mana yang murni, mana yang enggak. Mana yang berdasarkan wahyu, karena detektor kebenaran yang Allah berikan pada kita 2. Apa? Wahyu dan akal. Jadi mana produk wahyu, mana produk akal. Itu aja bedain dulu. Nah, contohnya ada kreasi begini. Rasulullah menuntun pada salat astagfirullah. Itu dari Nabi tuh ada dasarnya. Lalu di kampung-kampung astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min kulli jami'i dzunub. Tidak ada petunjuk dari Nabi, berarti kreativitas setempat. Bukti kreativitas setempat tidak seragam. Anda jumpai di masjid lain beda lagi, itu bukti. Mudah, jadi Anda dihadapkan pada pilihan, silahkan Anda jalankan. Ya, itu berarti dari manusia, dengan tanggung jawab Anda tidak diterima. Kan gitu, harus sesuai dengan order. Ya kan? Jadi harus cerdas. Ya terserah Anda kalau ngotot mau juga. Boleh jadi pendapat saya salah, Anda selidiki aja sendiri. Kalau kita memasukkan aplikasi tidak sesuai dengan PIN, kan ditolak. Walaupun huruf kita bagus, huruf kecil, tak gawe kapital loh, nama orang kok. Ya nggak bisa diterima lah, namanya passwordnya begitu. Nah itu. Jadi harus bedakan mana wahyu, mana produk akal. Itu dulu. Produk akal tuh bisa berubah-ubah. Di sini dengan di sana. Di negara ini, di negara sana, beda-beda. Tapi kalau wahyu cenderung seragam. Tapi bukan berarti semuanya seragam, karena boleh jadi dari nabinya beda-beda. Ya, contohnya doa istiftah. Doa iftitah. Nabi sesekali mengucapkan
Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Terus di kesempatan yang lain, wajah tu wajahiyah. Mana yang benar? Dua-duanya benar, karena ada jalurnya, ada riwayatnya. Tuh begitu. Jadi supaya kita cerdas. Fid dini wal arad wal ghara, mana ini? Wal ghausu ala duwarihi, dan orang yang tenggelam, ya, menyelam untuk mengetahui ajaran Islam. Wasumu ila madarikihi, dan tinggi, yang berniat tinggi untuk mendapatkan inti dari ajaran Islam. Kita jangan istilahnya lelah lah gitu. Ya. Lelah kita melakukan sesuatu yang palsu, yang hoax. Lelah kan? Nanti di sana keletihan Anda tidak ada bayarannya. Kan pegel tuh. Dan si akun sira mengkono siapa? Nanti tegur. Ayo kita nih jere, aja jere kan begitu. Kan begitu. Aja jere, jangan katanya. Ini tersesat. Kan tidak seperti di dunia. Kalau kita mau, contohnya kita mau ke Cirebon nih, nggak tahu Cirebon, kayak kita ada Google Maps, ya kan? Ada Maps. Kari di Dekan Baiku, alamatnya mana? Ketemu. Lah ini di akhirat nih Google Maps-nya kan nggak ada. Ya ini keterangan ini. Bahkan begini, bakal begitu. Kita kan nggak tahu, perjalanannya jauh. Dan nggak bisa nanya lagi nanti di sana. Sing mau sirekunore ngaji, nanti paling begitu, dimaki-maki orang. Kita kembali. Wahada, mana ini? Walama sudzalika bi aidihim wa tirabi sufufim. Jadi jangan sampai kita ini ittirab, ya. Ada goncang tuh. Kemudian ilaman batalat hasatu, kecuali orang yang sudah padam indranya. Lah sebodoh amat, sing penting begitu. Ya, kalau dia sudah tumpul indranya, sudah nggak mau tahu tentang ajaran Islam, ya itu pilihan Anda juga. Wa tamsi ala basari, dan sudah hilang penglihatannya. Jadi matanya masih ada, tapi penglihatannya sudah nggak ada. Nah, kalau orang seperti itu ya udah cuek-cuek aja hidup. Bagaimana banyak orang. Wa innaka latadkhulu katsiran min masajidil muslimin. Anda akan lihat banyak masjid-masjid kaum muslimin, fatara qauman ya'tazina salama al jamaah. Maka Anda lihat banyak sekali kaum yang beruzlah, memisahkan diri. Bahkan diberikan doktrin tidak sah berjemaah dengan kaum muslimin. Saya dulu begitu. Ini saya ceritakan kayak saya dulu begitu, menganggap jamaah lain itu tidak sah. Ya, yang sah dia aja. Tuh. Kemudian kalau Jumatan, kita boleh ikut Jumatan kalau imam dan khatibnya temennya. Ya, itu 1-2 saya lihat masih ada. Kalau saya perjalanan waktu kan saya mencari, saya tidak berniat menyimpang, tapi saya kira itu yang benar karena belajar dari senior kan. Terus belajar, ya menyimpang ini. Oh udah, saya nggak mau. Wong saya memeluk Islam bukan karena dia, tapi kan kita nggak mau tidak mau harus ada pembimbing. Nah pembimbing saya begitu. Nggak benar ini. Nah kita itu cari yang benar. Kita tidak mau berisiko mengikuti dia, ya. Kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa za'amu lahum yuqimuna jama'atin ukhra li anfusihim. Mereka mengira jamaah yang ditegakkan itu benar, cara begitu. Wa yadhunnun, mereka mengira annahum yuqimuna shalah bi afdal. Itu yang afdal buat mereka. Itu mengira begitu. Ya, membentuk jamaah sendiri itu yang afdal. Mimma yuqimah ghairahum, daripada yang dijalankan oleh orang lain. Ya contohnya kita sholat di sini sih mungkin udah teratur. Kalau kita sholat di tempat lain,
Setelah sholat kan itu zikir-zikir keras ya. Zikir memang disunahkan, tapi kerasnya ini yang dipersoalkan. Kerasnya itu. Jadi zikir itu sifatnya pribadi, saudara. Jangan dikeras-kerasin. Niat juga sifatnya pribadi. Ya, kalau pribadi jangan dikerasin. Kalau Anda mau niat, semuanya niat. Saya mau ke warung beli bakwan itu, kenapa nggak diucapkan? Kan itu amal baik juga kan. Saya niat ke pasar. Di Arab kan sama itu. Nawa itu. Ila suq. Contohnya listirai makan sayur-sayuran itu. Ucapkan kenapa lillahi ta'ala baru berangkat. Lekabe diniati. Tapi anehnya giliran nyapu nggak berani niat. Nyapu. Jadi ada ulama, saya pernah mendapati ulama dulu mimpin Masjid Agung. Dia berfatwa menyapu tidak boleh bismillah. Paham nggak Anda? Dia berfatwa begitu. Nyapu nggak boleh bismillah. Kenapa? Karena berhubungan dengan yang kotor-kotor. Lah jangan dilihat kotornya ya, membersihkannya ini kok terbalik sih? Nyapu itu mengotori apa membersihkan? Kan nyapu itu memindahkan kotoran untuk kebersihan kan? Niatnya kan bukan kotornya ini, bukan, tapi memindahkan kotoran untuk kebersihan. Itu jadi dilihat maksud saya kalau orang berfatwa nyapu tidak boleh bismillah karena kotor, itu berarti suudzon. Nah, itu maksud saya. Ya kan? Suudzon berarti nyapu. Berarti dia menganggap perbuatan tidak baik nyapu itu. Kan itu salah. Dia kebersihan. Sama dengan polisi lah. Bagaimana anggapan Anda terhadap polisi? Baik tidak? Baik. Bayangkan kalau negara tanpa polisi, semrawut. Tapi polisi selalu mengganggu saya. Ya kan nggak semua. Ya kan? Nggak semua. Itu hampir sebuah institusi begitu di Indonesia belum rapi. Di mana aja. Hakim juga begitu. Ada yang baik, ada yang enggak. Prajurit juga begitu. Sarjana juga begitu. Imam juga begitu. Nah, kita kembali sini. Wa lain sadaku, kalau mereka lempeng, faqad alau minal wizri ma'ada'a salata asla salatihim. Kalau mereka memang benar, maka mereka telah membawa minal wizri dosa. Mereka berdosa begini, membuat perpecahan, ya. Ma'adha'a asla salatim, sesuatu yang tercecer dari salatnya. Karena salat itu kan tujuannya menyatukan. Kalau salat tidak menyatukan, buat apa berjemaah, ya kan? Udah sendiri-sendiri aja. Kan berjemaah itu supaya kita mengupdate secara tidak langsung. Istilahnya kalau di sekolah itu di absen. Pak Mul, oh iya ada. Pak Hilman, oh iya ada. Tuh waktu sholat zuhur, asar, Pak Hilman kok nggak ada. Maghrib nggak ada. Nah, ketemu Isya dari mana aja. Kan begitu kan? Diupdate terus tuh otomatis. Bukan sekali dua kali, berapa hari nggak ada. Kemana ya? Nah, itu namanya mafqud. Mafqud, kelangan. Jadi sikap kelangan, tahu nggak bahasa Jawa nih? Kelangan, sikap kelangan, ngelangi temen, itu dianjurkan dalam Islam. Kemana ya si fulan tuh? Ada 3 hari nggak berjemaah. Kemana ya? Kita cari tahu, ya. Apakah dia baik-baik saja? Gitu tujuannya. Bukan dicari keuntungannya, pelesiran wara-wara. Bukan itu. Kalau di sebagian kelompok saya begitu. Gale pindah katanya. Ning umah baru katanya. Kan dia melihat seneng tuh. Kitanya orang diaturi katanya. Duh, ujungnya begitu. Ngeriung maning.
Lah klepon kurangnya boten diaturi jika itu. Kan menyakitkan gitu ketemu. Pindah, sirane pindah. Ning ding. Gede ya, gede. Lah klemen kita ini harus diatur. Orang enak begitu. Jadi arahnya kepengen mengambil keuntungan terus sama orang tuh. Bahasa bawaannya gitu. Nah itu tidak baik begitu. Ya, kita mafkut merasa teman kok lama nggak ada, kita tanya-tanya nggak masalah, itu disunahkan bertanya. Wa tafriqan ya'tazilun wa tara, dan kamu juga lihat qauman akharin ya'taziluna masajid muslimin. Mereka menghindari masuk masjid. Tsumma ya yattahiduna li anfusihim masajid ukhra, membangun masjid baru. Mereka membangun masjid baru. Ya memang ini sebaiknya kalau belum penuh itu jangan bikin lagi. Ya, cuma yang rada jauh aja komplain, waduh jauh amat ini. Ya justru jauh dapat pahala gede. Nah langkahnya itu loh. Ya, tapi kita nggak begitu sih, susah lah ya ngomongnya. Ini mungkin boleh jadi diawali dari pengajian-pengajian yang bawaan itu kepengen masjid banyak tapi nggak ada penghuninya. Serakah gitu loh. Pengen sini masjid sini. Yang satu aja belum penuh, bikin lagi. Apa nggak sebaiknya kita buat situ aja yang bagus, ya keren gitu, lantai 10 tuh keren tuh, udah jangan bangun-bangun lagi semua. Kira-kira begitu tuh, lantainya kayak rumah sakit tuh baru begitu tuh, gede, kan keren gitu. Jadi orang sholatnya ke situ semua, kan indah sekali daripada ini belum penuh, bikin lagi. Ini belum penuh, bikin lagi. Apa maksudnya? Iya, nggak keurus akhirnya. Apa nggak sebaiknya kita ini? Ya, ganjaran mah tetap aja di sisi Allah banyak nanti persatuan. Nah ini di zaman Nabi pernah ada disebut Masjid Dirar. Ya, mereka tujuannya tafriqan bainal mu'minin, memecah belah kaum muslimin. Wasyakan li asal muslimin, dan memecah tongkat kaum muslimin, komando ya. Jadi komandonya terbelah. Nas'alallah al-ismata wa taufiqa. Kita memohon pada Allah perlindungan dan taufik, wa ayyadiyana ila jam'i kalimatina, dan kita mohon petunjuk pada Allah supaya kalimat kita bersatu. Wa hadzal ma'na alladzi dhahaba ilaihi Syafi'i. Inilah yang dimaksud Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak suka terlalu banyak tempat ibadah. Ini juga yang dikeluhkan oleh pemeluk agama lain. Mau bikin gereja harus izin ini, izin itu. Orang Islam bikin masjid lagi nggak izin. Nggak izin kepada yang petugasnya. Kan harus disurvei dulu. Wah masih cukup pak, nggak usah. Harusnya begitu. Ini bikin lagi boleh, bikin lagi boleh. Agama lain ngeluh, mau bikin izin ini, izin itu. Dia masa enaknya gitu. Gitu kata mereka. Ya kan? Makanya tidak ada cara lain kalau saudara kepengen menang, ya menjadi penguasa dan pengusaha. Tolong yang banyakin jadi penguasa dan pengusaha. Kalau orang kayak kita ngomong sampai berbusa juga nggak didengar orang. Tapi kalau penguasa nggak usah ngomong, sholat aja terus. Gubernur selalu sholat di masjid. Coba kalau nggak semua kabak-kabaknya itu kabinet di pasti, wah nggak usah ngomong, sholat nggak usah. Pokoknya mau sholat, mau waktu sholat masuk masjid, begitu aja. Coba kalau nggak orang guyur pada ke situ semua. Ini mawayanya sholat, ada itu ya. Kadang-kadang acara berbuka. Buka aja mereka semua berbuka. Sholat emang enggak. Di banyak tempat ya, tapi nggak bisa semua. Apalagi sholat tarawih. Sebelum sholat dimulai pulang semua. Saya dapati begitu tuh. Jadi sumah jadinya. Demikianlah kajian tentang Nadratun Naim. Kita lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis ini hadisnya saya nggak berurutan ya. Saya pilih tema-tema yang menarik. Kali ini hadis ke 1180, 1180. Masih tentang malam. Ya. Kali ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna fil laili, sesungguhnya pada malam, la sa'atan, ya, ada waktu, ada saat. Di malam hari itu ada waktu, la yuafiquha, tidak menepati waktu itu, rajulun muslimun, seorang muslim, yas'alallah khairan, dia memohon pada Allah kebaikan, min amrid dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirah, illa a'tahu iyahu, melainkan Allah akan memberikannya. Wa dzalika kullu lailah, itu terjadi pada setiap malam. Ya, jadi secara kasar hadis ini menyatakan di malam hari itu ada waktu, ada saat ijabah. Tuh. Kalau Anda ya pas saat ijabah itu berdoa dengan tulus, pasti Allah kabulkan. Terlepas dari yang diminta itu dunia maupun akhirat. Itu kurang lebih tafsir secara kasar. Kita baca hadisnya. Al hadis targhib fi qiyamil lail. Hadis ini pada intinya adalah targhib. Targhib itu imbauan, harapan, ya, supaya kita qiyamul lail. Jadi menggembirakan kita, ya, supaya kita tertarik untuk qiyamul lail. Bija'lihi dzarfan li sa'atil ijabah, karena di waktu malam itu ada sa'atul ijabah. Kan kita hidup ini sepaket dengan ngeluh, ya. Mengeluh. Jarang orang hidup nggak ngeluh. Ngeluh baik. Ya kan? Ada yang ngeromet bahasa jelek. Ngeromet aja. Tapi kita ngerometnya kepada manusia kebanyakan, ngeluh sama orang. Kita tidak tertarik ngeromet, ya, curhat pada Allah. Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta segala yang ada, segala yang menurut kita tidak mungkin, mungkin bagi Allah. Kita kurang. Kepada orang mau panjang lebar kita ngeluh, tapi kepada Allah kurang. Lah ini mengkritisi kita, ya, sikap kita begitu itu salah. Di waktu malam itu ada sa'atul ijabah, ya, saat yang tepat untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusiru hadzal hadis ila fadli doa. Kesimpulannya adalah fiqhul hadis. Hadis ini memberikan isyarat keutamaan doa. Jadi doa itu, ya, kita harus pilih-pilih di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dan pada perbuatan yang tepat. Ya, salah satu saat yang tepat itu adalah malam. Di malam yang tepat adalah sepertiganya akhir, nah itu yang paling tepat, namanya sahur, ya, wabil ashari hum yastaghfirun, dalam Quran ada. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Wa tadarru lillahi subhanahu wa ta'ala hatta lailan hatta ju'ilat fi sa'atun istijabah. Dan kita tadarru pada Allah, rendah hati kepada Allah, nangis pada Allah, ya, menghambakan diri pada Allah di malam itu, karena di saat itu ada sa'atul istijabah. Mata wafaqat da'watu muslim ustijabah. Kalau nenggeli itu apa? Ngepas, ya, waktunya tiba, kita berdoa, pasti ustijabah, akan diijabah. Wa qad dzakara fuqaha anna yundabu liman qama fil lail ayata dzakarallahu ta'ala tsumma yatubil khair li nafsihi. Ulama menyatakan dianjurkan bagi orang yang qiyamul lail, ya, untuk zikrullah, ingat kepada Allah, berdoa kebaikan untuk diri dan orang lain, untuk diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin.
Faqad yusadifu sa'atal isjaba fayuktabu minal faizin. Karena boleh jadi doanya itu ngepas, ya, waktu yang dipilih oleh Allah. Waktunya mungkin berubah-berubah. Kita sekali lagi sembunyikan oleh Allah. Kalau pas waktunya, ya, kalau ibarat Anda susah menggambarkan, itu sering terjadi di mall. Nggak ada angin, nggak ada apa, dia beri pengumuman, klontreng. Waktu promo tiba, waktunya 20 menit. Sekarang harga buah-buahan diskon 50%, guyur tuh. Berarti nenggeli. Itu yang namanya nenggeli itu. Ya, waktu promo Allah juga ada. Ya, kita nggak tahu rahasianya. Kalau Ramadan Lailatul Qadar. Nah, kalau setiap malam ada. Yang jelas waktunya sepertiga malam. Sepertiga malam itu berlangsung kurang lebih 3 jam sebelum subuh. Awalnya, startnya sampai subuh. Ya, kita nggak pernah tahu digeser-geser kemana, nggak tahu. Nah, kalau sampai menepati kata hadis ini, maka akan dikabul doa kita. Faqad yusadifu fayuqtamu min faizin, maka kita akan beruntung. Wa khaira ma yad'u li nafsi ayaqul, dianjurkan di sini doa yang layak dipilih oleh ulama ya untuk dibaca di situ adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuh pilihan ini. Ya, pilihan pakar nih. Allah gampang kok, nggak sampai 5 menit. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Kalau Anda ingin berdoa untuk semua, fa'fu anna, tapi kalau untuk sendiri, anni itu untukku, anna untuk kami semua. Ya, kita berdoa buat kita dan keluarga kan. Nah, itu. Jadi fa'fu anni untuk aku, fa'fu anna untuk semua. Fa ghairu ma yaduru yafuzu bihi almaru minad dunya afwallahu subhanahu wa ta'ala. Kenapa doa ini dipilih? Karena tidak ada kebaikan yang lebih unggul daripada kebaikan diampuninya dosa. Ya, kalau istighfar ada sayyidul istighfar, ya kan? Allahumma anta rabbi dan seterusnya. La ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsiya wa taraftu bidzambi dan seterusnya. Itu Anda harus hafal. Kalau udah hafal dipakai seumur hidup, itu enak itu. Nggak ganti-ganti. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ada 5. Pertama, taukid. Ya, hadis ini diawali dengan sungguh. Berarti itu kuat. Pada waktu malam, niscaya tuh ada lasaatan. Ada saat momen yang jika kamu pada waktu momen itu nenggeli, ngepas, berdoa, akan diijabah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-targhib, isinya imbauan, ya. Promo lah kalau dalam bahasa perdagangan. Ini promo, sales, cuci gudang. Warada uslubun targhib fil hadis jalian, jelas sekali. Karena Rasulullah ragaba, memberikan targhib fi tahari awqatil ijabah bi ijabatillah wa itaidai su'ala. Faqala, Nabi bersabda, inna fil laila sa'atan, pada malam ada saat yang tidak menepati seorang muslim berdoa pada Allah untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, melainkan Allah akan memberikannya, akan mengabulkannya. Wa dzalika fi kulli laila, itu terjadi pada setiap malam. Ya. Wa uslubu targhib min asabi da'wa'iyya mufidah. Nah, ini penekanan pada sini. Ya, seperti Allah sampaikan juga di ayat yang lain, surat berapa ini? Surat 16 ayat 97. Ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia mukmin, falanuhyiyannahu, maka akan kami beri kehidupan padanya, hayatan thayyibah,
hidup yang nyaman. Barang siapa beramal soleh, ya, mukmin, maka hidupnya akan nyaman. Wala najziyannahum, dan kami balas mereka ajrahum, pahalanya, bi ahsani, dengan pahala yang paling indah. Nah itu janji Allah nih. Itu yang pertama. Yang kedua, ya udah dua ya. Yang ketiga, mana ini? Min sifat hidayah irsyadu mat'uin ila awqatil ijabah, mengajak ya. Tujuan apa? Kandungan dari hadis ini adalah tugas dai menyampaikan berita ini. Ya, berita ini harus disampaikan kepada khalayak ramai supaya mereka tertarik untuk melakukannya. Ya, jadi banyak, kita tentu hidup itu banyak problem, banyak ngeromet, ya, banyak keluh kesah. Nah, keluh kesah itu adalah alamiah, manusiawi. Nah, cuma ditempatkannya di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah itu sepertiga malam. Inna min ahami sifati da'iyah al-hirsa ala tablighi hadzal din. Salah satu tugas seorang dai, ya, adalah menyampaikan ajaran ini. Ya. Jadi jangan disembunyikan. Ini sesuai dengan surat 3 ayat 187. La tubayyinannahu linnasi wala taktumunah. Kamu harus menjelaskannya, jangan disembunyikan. Promo dari Allah ini, sampaikan. Nah, setelah sampai mau dijalankan apa enggak, ya terserah Anda, ya kan? Yang keempat, min maudhu'i da'wah al-hirsu ala tahri sa'atil ijabah wa tad'u ilallah. Yang keempat adalah kandungan dari hadis ini, berusaha mengeksekusi ajaran ini, ya, yaitu kita bagi waktu kita di malam hari untuk qiyamul lail. Apa yang menjadi keluh kesah kita, sampaikan pada Allah. Ya, Allah akan mudah mendengar di waktu itu. Ya, kita akan ikhtinam, akan panen kalau kita biasakan bangun malam. Kemudian apa saja? Inna du'a fi awqatil lail khasatan fi sahar minhu min awjar adiyah. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim, doa di malam hari khususnya di waktu sahur itu doa yang sangat diijabah. Ya, apa saja alasannya? Tapi kita diminta untuk ikhfa, menyamarkan, jangan keras-keras. Ya, keras-keras nanti yang ngasih tetangga, waduh, beras wis laku. Minyak maning, gula maning, dengar tetangga, lah dia kasih. Bukan itu katanya. Jadi ikhfa doa disembunyikan, lirih ya. Yang kedua, azamu fil adabi ta'zim, karena itu lebih beradab katanya. Jadi berdoa pada Allah jangan keras-keras, Allah enggak tuli katanya. Allah Maha mendengar, ya kan? Yang ketiga, ablagh fi dadaru, kita mengatur kata-katanya lebih tulus karena keluar dari hati. Ya, kita enggak perlu pakai syair-syair dibuat-buat. Oh, enggak perlu. Kita ucapkan lurus-lurus saja. Ya. Tapi ya itu, Anda jangan salah berdoa. Jangankan selevel kita kan, sudah disampaikan tuh. Selevel Nabi saja, karena salah doa, dia menanggung akibatnya. Contohnya Nabi Nuh berdoa, jangan sampai ada orang yang kafir di dunia ini. Nah, ketika orang kafir gak ada, berarti muslim juga gak ada. Hilang. Jadi kita muslim kan ada orang kafir. Lihatlah kerbau, sapi. Nggak ada yang muslim, sekaligus nggak ada yang kafir, ya kan? Nggak ada kerbau kafir, karena mereka nggak ada. Yang ada pada Isa. Jadi kita menjadi muslim ini karena ada orang kafir. Kita bersyukur kenapa kita tidak ditakdirkan di barisan situ, tapi di barisan sini. Ini pilihan Allah pada kita. Kadang-kadang bukan dapat nyari ya. Nah, itu merupakan anugerah dari Allah. Kemudian yang dianggap oleh ulama salah ya. Kemudian Nabi Yusuf ketika mendapat godaan perempuan, dia mengatakan, ya Allah, penjara lebih aku suka daripada aku tergoda. Lah Allah penjara dia.
Coba dia kalau ngomongnya, hindarkanlah menurut engkau yang apa yang terbaik, diserahkan pada Allah. Kan kita pengetahuannya cetek, Allah dalam, diserahkan pada Allah. Ya kan? Ada ulama katanya, ya Allah, seandainya saya akomodasi saya dipenuhi siang malam mah, saya akan khusyuk berdoa. Katanya begitu dalam cerita itu. Suatu saat dia melintas pasar, ada orang kecopetan, si copet gugup, tasnya dilempar, jatuh ke tangan ulama itu. Akhirnya di penjara. Nah di penjara dapat makan minum, dia curhat lagi, ya Allah bukan ini. Nah katanya dipenuhi makan minum. Jadi kan anak khusyuk ibadah. Jangan begitu, kita serahkan pada Allah. Jangan menentukan begini begitu. Ya Allah, tolong sih beri anak laki-laki. Jangan. Serahkan pada Allah. Yang penting anak saleh. Laki-laki atau perempuan tak. Begitu dapat anak laki, nakal pisan kan. Waduh, saya mintanya dulu anak laki-laki. Contohnya gitu ya. Jadi kita serahkan pada Allah, biarlah Allah yang terbaik buat saya gitu. Jangan mendikte Allah sih keting. Nah itu bagian dari doa. Terus anal ablaghu fil ikhlas. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim, mengapa doa di waktu malam itu lebih mujarab, karena lebih ikhlas. Tidak ada yang lihat. Bukan? Yang kelima, ana fi jamiyatil qulub ala dzillati wa du'a. Kita akan lebih rendah hati karena kita ya di hadapan Allah itu enggak ada apa-apanya, ya. Kita merasa banyak kekurangan, kita mengeluh pada Allah. Yang keenam, dalilun ala qurbi da'i min maulahu al-qarib minhu. Kita merasa pada malam itu kalau kita berdoa pada Allah, kita dekat dengan Allah. Ini Allah sampaikan juga dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku berdoa padaku, anni, tentang aku, bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i, aku mengijabah doa pendoa, idza da'an, kalau dia berdoa. Tuh, Allah kan sebenarnya maha tahu, tanpa berdoa pun sudah tahu kebutuhan kita. Tapi Allah sengaja ya menunda pengabulan sampai kita minta. Allah sudah tahu kebutuhannya, ero taktil lagi kan. Jaluk orang siran. Menang baik, orang perlu berarti kok. Ya kan? Ya kan? Nah itulah trik-trik. Ya. Demikian hadirin, hafizani hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala untuk kita yang berganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita tidak lupa, semoga anak-anak kita nasibnya lebih baik daripada kita, lebih saleh daripada kita, lebih mudah daripada kita, dan ditakdirkan hidup mereka berkah, menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.